Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Aswa dengan NIM 21020260015, kelas HPI A2, mata kuliah Tarikh Tasrikh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih dengan dosen pengampu Bu Yunita Dewi Septiana. Pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syariatil amaliyati idza tasiba min adallatiha at-tafsiliyah. Artinya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sejarah ilmu fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, membagi perkembangan sejarah fikih Islam atau Tarikh Tasrikh menjadi 4 periode. Yang pertama, periode Rasul, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taklid. Yang pertama, periode Rasul. As-Siddiqi menuturkan bahwa secara hakikat pertumbuhan dan perkembangan fikih Islam telah terjadi di masa Nabi. Hal itu karena ia adalah pribadi yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu guna pembentukan formulasi hukum. Pada periode ini, Nabi Muhammad adalah sebagai sumber hukum dari hukum Islam. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, dan Sunnah sendiri sebagai penjelas, penerang, dan penjelas wahyu ilahi. Yang kedua, periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, hidup sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini, wilayah Islam sudah cukup luas, sehingga akhirnya para sahabat ini mencari solusi untuk berjihad membentuk hukum Islam yang baru, membuat hukum yang memecahkan masalah hukum baru yang belum ada pada sebelumnya. Pada periode ini banyak tokoh-tokoh sahabat yang beristihad. Yang ketiga, periode tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada periode ini disebut juga periode keemasan, karena pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan pesat, sehingga pengetahuan yang diperoleh saat itu bisa dirasakan saat ini. Pada periode ini banyak usaha-usaha pembukuan fikih seperti fikih, usul fikih, dan tafsir. Yang terakhir, periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran beristihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud taklid di sini adalah semangat himmah para ulama untuk beristihad secara mutlak menurun dan kembali beristinbat hukum pada nas dan sunnah. Tokoh dan madhab utama. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahmuli Taimiyah bin Sa'labah. Hidup di Baghdad pada masa kekhalifahan Abdullah bin Marwan dan meninggal pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 105 Hijriah. Imam Abu Hanifah ini
adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah ahli ra'yi. Latar belakang pendidikan beliau itu berguru kepada Imam Ahmad yang berada di Madinah, untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis. Adapun pendekatan sumber hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah sendiri adalah Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijtima, Qaul Sahabi, Syad, Syarafi, dan Urf. Imam Malik. Nama lengkapnya Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi. Nama lengkapnya Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amr bin Haris. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau ahli hadis karena latar belakang beliau adalah lahir di Madinah dan dikelilingi oleh banyak orang yang beristihad. Adapun pendekatan sumber hukum yang dipakai Imam Malik untuk beristihad adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Qiyas, yang keempat Al-Amal Madinah, yang kelima Urf, dan yang terakhir adalah Maslahat Mursalah. Yang ketiga Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hasim. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Ia merupakan seorang muntakil ras Arab asli dari keturunan Quraisy dan berjumpa nasab dengan Rasulullah pada Abdul Manaf dengan sumber istihad Al-Quran, Sunnah, Ijma, perkataan sahabat, Qiyas, dan istishab. Dan yang terakhir adalah Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Asyaibani Al-Baghdadi. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Sosoknya dalam sejarah perkembangan fikih Islam menempati tempat tersendiri dikarenakan penempatan posisinya dalam pembidangan ilmu. Adapun pendekatan beristihad Imam Hambali ialah Al-Quran, Sunnah, dan perkataan sahabat. Periode pengkodifikasian fikih. Yang pertama, munculnya upaya pengkodifikasian fikih sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. Hal ini ditandai dengan disusunnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah di Kerajaan Turki Utsmani yang memuat persoalan-persoalan muamalah hukum perdata. Yang kedua, upaya pengkodifikasian fikih semakin luas, bukan saja di wilayah yurisdiksi Kerajaan Turki Utsmani, tapi juga di wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi Turki Utsmani, seperti Suriah, Palestina, dan Irak. Dan yang terakhir, munculnya upaya pengkodifikasian sebagai hukum fikih yang tidak terikat sama sekali dengan madhab fikih tertentu. Metodologi pengkodifikasian fikih. Yang pertama, penulisan fikih dicampur-campur dengan fatwa sahabat dan hadis. Contohnya adalah Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, Jami' Al-Kabir karya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Ikhtilaf Al-Hadis oleh Imam Syafi'i. Yang kedua, penulisan fikih sudah terpisah dan hadis, seperti kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf Az-Zuhair, Riwayah Silah oleh Muhammad bin Hasan. Yang terakhir, penulisan fikih secara komparatif dan sistematik, seperti Al-Um yang ditulis Imam Syafi'i. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.